warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'alana fi syahri Ramadan ya syahrun azimun wa syahrun mubarakun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla al-qail a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah wa qala Allah Ta'ala azza wa jalla al-qail a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil ukhra man farriha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu minan niran. Al hadis kama qol sadaqallahul azim. Yang kami muliakan segenap para kiai, para alim ulama, para asatid, jamaah Masjid Agung Al-Falah serta santriwan santriwati Taman Pendidikan Al-Quran Al-Falah serta mustami'in mustami'at fi hadhil fursah. In the occasion we are very happy to face our fasting Ramadan. Kita sangat bahagia di dalam kesempatan ini kulolan panjenengan sedaya saged meramaikan bulan Ramadan 1442 Hijriah dengan mengkaji kitab dan memanfaatkan waktu untuk mengkaji ilmu. Mudah-mudahan ini senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, di zaman corona adik-adik tahu apa corona itu? Tutuk markona. Zaman corona dan zaman masker, di mana kita tidak terfikirkan bahwa terjadi di zaman ini ada yang namanya virus COVID-19, yang namanya corona, yang melululantakkan sendi-sendi kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, termasuk dalam dunia perekonomian, termasuk dalam dunia peribadatan. Setahun yang lalu masih terngiang di dalam ingatan kita, hampir seluruh masjid, musola, langgar,
tempat ibadah ditutup supaya menghindarkan dari penyakit virus corona. Setahun yang lalu dan hari ini kita terpilih dan dipilih oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan ini dalam keadaan yang sehat walafiat, segar bugar lahir batin. Alhamdulillah, kita semua yang hadir dalam kesempatan ini senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat, segar bugar lahir batin. Alhamdulillah. Sebelum kita menjelang memasuki berbuka puasa, hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab kuning, karya besar ulama yang sangat terkenal di seantero jagat Pulau Madura maupun Pulau Jawa maupun Nusantara, bahkan sekaliber dunia, yaitu Kiai Haji Syekh Khona Khalil Al-Bangkalani dalam kitabnya Al-Matnus Syarif atau Mutunus Syarif. Jadi buku ini sudah hampir 2 abad ditulis oleh beliau. 1 abad 100 tahun atau 10 dekade, berarti hampir 20 dekade. 1 dekade 10 tahun berarti 20 dekade, hampir 200 tahun. Kalau Kanjeng Nabi hampir 15 abad, hampir 1500 tahun yang lalu. Nah, buku ini ditulis oleh beliau Al-Allamah Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Di belakangnya ada Bangkalan, Madura. Alhamdulillah. Beliau tokoh penggerak, bahkan kreator ulama-ulama besar yang menjadikan mereka tokoh sekaliber Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Yai Wahab Hasbullah, Yai Termas, Yai Bisri Mustafa, Yai Ra As'ad Samsul Arifin, wa ala alihi wa sahbihi, semuanya berkat kejelian beliau, kewalian beliau, kewiraan beliau. Mari pada kesempatan sore hari ini kita baca suratul Fatihah, menjadi wasilah bagi kita sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Adik-adik sebagai generasi muda, santriwan-santriwati, mudah-mudahan nanti akan terlahir tokoh seperti Mbah Khalil dari Masjid Al-Falah ini. Ila khadatin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khusun ila Al-Allama fi hadal kitab Al-Matnus Syarif Al-Allama Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani wa usulihim wa furu'ihim hadiyatan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal. Faslun iki pasal bab wa furudul wudu'i sittatun.
Jadi secara garis besar bahwa adat atau tradisi intelektual yang ada di Timur Tengah, ulama-ulama besar Timur Tengah seringkali menulis karya intelektualnya itu melalui karya turos. Turos itu adalah seperti karya-karya yang ditulis dalam bahasa Arab. Nah, itu berkembang kemudian menular menjadi virus pada ulama-ulama yang berada di Indonesia, berada di Asia Tenggara, Asia dan lain sebagainya. Nah, satu di antaranya isi daripada turos itu ada yang sifatnya matan. Matan ini adalah buku yang ditulis menjadi sumber induk. Ada yang syarah kemudian disarahkan menjadi catatan tengah atau catatan pinggir, al-hasisah itu. Nah, satu di antaranya karya besar dari Mbah Khalil adalah ya Matnus Syarifah atau Al-Matnus Syarif Al-Laqab Al-Mulaqab bi Fathil Latif. Jadi Matnus Syarif itu adalah topik utama yang bergelar sebagai pembuka kebaikan. Pembuka kebaikan. Jadi bi Fathil Latif itu adalah pembuka kebaikan. Makanya buku ini beberapa analisis menjadi trilogi yang luar biasa. Yang pertama isinya adalah mengenai filosofis alasan kita beribadah kepada Allah. Makanya di awal-awal buku ini menerangkan tentang rukun Islam, rukun iman. Jadi landasan filosofis kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa dan ibadah haji. Baru kemudian trilogi yang kedua yaitu alasan ideologis, yaitu landasan kita beribadah. Keberhasilan baginda Rasulullah ketika berdakwah di Semenanjung Arabia, karya besarnya diantaranya adalah setelah 15 abad yang lalu adalah berkenaan dengan akidah. Akidah itu adalah berkenaan bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita Pancasila landasannya adalah ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Bagaimana kita mengesahkan bahwa satu-satunya Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Nah, mari kita kaji kelanjutan daripada kitab Matnus Syarif yang hari pertama, kedua, ini hari yang ketiga. Faslun, bab fasal wa furudul wudhu'i sittatun. Fardunya wudhu itu ada 6. Mungkin ini kita sudah kita ajarkan kepada putra putri kita. Jadi fardunya wudhu ini bab toharo. Adik-adik, toharo itu apa? Bersuci. Orang kalau mau mendekatkan diri kepada Allah harus bersuci. Kalau kotor tidak bisa mendekat kepada Allah. Makanya ketika batal dari hadas kecil kita dianjurkan untuk berwudu, bersuci. Kalau kemarin sudah istinja, ini adalah wudu. Toharo itu bab penting, ya, karena menjadikan kita diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rupane 6 iku? Al-awwal utawi kang nomor 1 an-niyatu inda ghuslil wajhi, yaitu berniat ketika kita membasuh muka.
Jadi nawaitu ghusla liraf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Semua adik-adik santriwan santriwati sudah diajarkan mulai kecil ketika berniat hendak melaksanakan ibadah yang namanya wudu. Jadi fardu itu kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau wajib, hal yang harus kita lakukan. Kalau kita tinggalkan berarti berdosa. Nah, di sini dalam konteks fikih, furudul wudu sittatun, al awalu niat. Jadi an-niyatu inda ghuslil wajhi wasani lan rupane 6 sing nomor loro ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Yang kedua tadi niat, yang kedua adalah membasuh muka. Wasalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang nomor 3 adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Mana siku-siku itu? Nah, adik-adik yang santriwan mana siku-siku ini? Nah, ini siku-siku ya. Mirfaqaini yadaini ma'al mirfaqaini. Nah, ini harus dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan nanti salah. Jadi kalau wudu tadi fardunya yang pertama adalah niat ketika membasuh muka, baru yang kedua membasuh muka, yang ketiga tangan sampai siku-siku, diusahakan sampai siku-siku. Makanya kalau bajunya panjang di leting sih, iya, kalau mau wudu. Nah, ini biar jelas, karena ini ilmu praktek, tidak bisa kita jelaskan melalui kata-kata. Ini jadi kalau di sekolah nanti ada prakteknya, ini teorinya dulu. Warabi'u mashu syai'in min basaratir ra'si au sa'rihi. Yang keempat adalah mengusap sedikit min basaratir ra'si, dari permukaan kepala. Nah, ini perbatasan kepala yang tumbuh rambut ya. Nah, ini kepala ya, ra'si au sya'rihi, atau rambut la yahruju an hadda ra'si, yang keluar dari batas kepala. Jadi rambut dan kepala itu. Jadi yang keempat adalah mengusap sedikit atau sebagian dari permukaan kepala atau rambut yang keluar dari batas ra'si, kepala. Wal khamisu utawi fardune wudu sing nomor 5 ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki ma'al ka'bain, hingga kedua mata kaki. Kedua mata kaki itu mana? Ini mata kaki ini, yang kanan, satunya yang kiri. Jadi yang kelima, adik-adik hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, fardunya wudu sing nomor 5, yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Wasadisu utawi kang nomor 6 tartibu ma dzikra illan niyata
wa ghuslal wajhi fala tartiba fihima. Sing nomor 6 yaiku tertib apa yang disebut ilan niyah, kecuali niat, wa ghuslal wajhi fala tartiba fihima. Ketika kita membasuh wajah, fala tartiba fihima, maka itu adalah ketertiban. Jadi tertib urut, tidak boleh dari wajah kemudian kaki, harus urut. Tertib 1, 2, 3, 4 itu urut. Kalau 1 ke 3 berarti tidak urut. Anggota tubuh, anggota wudu. An-niyat hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffudu biha sunnatun. Nah ini, mari kita kaji secara mendalam tentang niat. Niat itu apa? Tadi kalau niat kita lafalkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Itu adalah lafadznya niat. Niat itu di mana? Ya di hati. Jadi niat itu hiya qasdu syai', yaitu menuju sesuatu ketika kita melakukan perbuatan, wa mahalluha, dan tempatnya niat itu di mana? Al qalbu, yaitu di hati. Di hati. Wa talafudu, lan talafut, melafalkan, biha kelawan niat, sunnatun, iku sunnah. Adik-adik, adik-adik, halo, halo. Niat itu, mentalafut niat itu adalah sunnah. Apa? Sunnah. Nah di sini sunnatun. Wa ma siwal furudi, dan apa yang beda dari kewajiban atau fardunya wudu al-madhkurati yang disebutkan di atas, sunnatun, itu hukumnya sunnah. Wahia kasiratun, dan sunnah itu kasiratun, banyak. Jadi sunnahnya wudu itu banyak. Apa saja? Minha istiqbalul kiblati, di antaranya adalah ketika kita wudu menghadap kiblat. Menghadap mana kiblatnya? Nah, kebetulan kita ini berada di timurnya Ka'bah, jadi menghadap ke barat. Kalau Belanda, Amerika mungkin beda. Nah kita alhamdulillah kiblatnya menghadap ke barat, sebagaimana masjid yang ada di sekitar kita. Minha, sunnahnya wudu itu adalah minha istiqbalul kiblati, wasiwaku, dan siwakan. Adik-adik, siwakan itu apa? Menggosok gigi. Jadi siwak itu andai kata tidak memberatkan, kata Nabi itu, laula amartahum bisiwak, maka diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk siwak sebelum sholat. Itu biasanya kan siwak. Nah ini kita kalau mau wudhu biasanya kan gosok gigi juga. Nah ini termasuk hukumnya sunnah. Termasuk yang pertama tadi, menghadap kiblat. Alhamdulillah. Fahimtum? Understand? Alhamdulillah. Ya, jadi sunnahnya wudu itu
adalah menghadap kiblat, kemudian siwak tadi ini, wasiwaku lan siwak, watasmiyatu dan melafalkan bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Fahimtum? Apa sunnahnya wudu tadi? Yang ketiga adalah watasmiyatu, yaitu melafalkan bismillah. Wa ghuslul kaffaini, wa ghuslul kaffaini wal madmadatu. Jadi membasuh telapak tangan, wal madmadatu dan berkumur. Bisa kamu ya, biasanya kita ambil air terus gitu ya, gitu. Tapi kalau puasa jangan, makro nanti ada keterangan di sini. Wal madmadatu, Kemu wal istinsyaku, istinsak itu memasukkan air ke hidung. Caranya jangan keras-keras. Kalau keras-keras nanti sakit ya, sakit kepala nanti masuk ke sini ya. Jadi wal madmadatu, kemu, wal istinsyaku memasukkan air ke hidung. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Ada yang boleh seluruh kepala, ada yang sebagian kepala boleh. Wa mashul udhunaini, dan mengusap kedua telinga. Telinga berarti yang kanan dulu apa yang kiri dulu? Yang kanan dulu. Di sini ada zahiron wa batinan ya, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam. Biasanya kan begini, langsung gini dari bawah ke atas ya. Yang adik-adik putri karena berjilbab, jadi tangannya begini kemudian diataskan gitu ya. Yang santriwan bisa gini tangannya, coba tangannya dari bawah kemudian diataskan. Jadi kita ambil air baru gini. Berapa kali? 3 kali ya. Wa batinan wa taqdimul yumna alal yusra, dan mendahulukan yang kanan baru kemudian yang kiri. Kita kadangkala itu lupa yang kiri dulu, padahal ini sunnahnya, kesempurnaannya. Maka kita usahakan setelah tahu dari buku yang ditulis oleh Mbah Khalil ini, maka kita harus merubah yang kanan dulu baru yang kiri. Kita kadangkala asik yang kiri dulu. Lah ini diluruskan oleh Mbah Khalil. Wa tatwilul hurrati, dan memperpanjang basuhan, watahjili dan melebarkan. Jadi kalau bisa jangan hanya sedikit. Ketika kita membasuh kaki maupun tangan, jadi walaupun kedua tangan sampai siku, kalau bisa di atasnya itu tambah baik. Kaki juga begitu, jadi jangan sedikit. Wal muwalatu wa taslilul ghusli, dan mengusap 3 kali tadi, 3 kali. Wal mashu wa tarkul kalami, dan meninggalkan pembicaraan fil wudu. Jangan ngomong ketika wudu. Biasanya bareng-bareng ambil ngomong, nah itu salah. Makanya adik-adik santriwan santriwati ketika wudu dilarang ngobrol. Kalau ngobrol berarti tidak
terus menerus berarti ada yang putus, tidak tertib berarti. Nah ini wa tarkul kalami fil wudu'i, ketika wudu, wa ayyakulalan ngomong akibai iman berdiri mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui karya Mbah Khalil Bangkalan. Jadi ketika kita berdoa menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya apa? Asyhadu, saya bersaksi alla ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada gusti kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada yang dipersekutukan, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Allahumma do Gusti Allah, ij'alni, jadikan aku minat tawwabina, dari kelompok yang senantiasa bertobat, waj'alni, dan jadikan aku minal mutatahhirin, orang-orang yang bersuci, waj'alni, dan jadikan aku min ibadikas sholihin, dari orang-orang yang alhamdulillah. Gelar yang pertama minat tawabin, orang-orang yang senantiasa bertaubat. Yang kedua minal mutatahhirin, dari orang-orang yang suci. Dan yang ketiga min ibadikas sholihin, yaitu dari orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Nggih. Nah ini subhanakallahumma, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagi engkau ya Allah, asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi anta astaghfiruka, dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Kita lanjutkan, wa yajibu, dan wajib ayyak tasiro, mempersingkat ala wajibin lidziki waktin. Di sini wajibin lidziki waktin, dengan waktu yang sedikit, walikillatil ma'i, karena sedikitnya air, wa yundabu lidrokil jamaati, karena bersegera mengikuti berjamaah.
Jadi nek wudu ojo suwe lades. Yang kadangkala itu wudunya ulangi lagi. Ini karena sak. Ada kan yang sak itu. Nah nek sak sampean didar gitu biar selesai. Kadang wudu loh. Ragu lagi, diulangi lagi. Nah ini diharapkan kalau wudhu itu mempercepat. Untuk apa? Segera sholat jamaah supaya tidak ketinggalan. Nah di sini ada dasarnya ini menurut Mbah Khalil Bangkalan. Walikillatil ma'i wa yundabu lidrakil jama'ati, supaya kita segera berjamaah. Itu tadi yang sunnahnya. Sekarang wa makruhatuhu sab'un, hal-hal yang makruh untuk dilakukan ketika wudhu itu di sini ada 7. Yang pertama al-israfu fil ma'i, ini berlebihan menggunakan air. Alhamdulillah di Masjid Al-Falah airnya melimpah. Alhamdulillah. Coba di Afrika sana yang panas, air itu mahal, lebih mahal dari bahan bakar minyak. Jadi wa makruhatuhu, hal-hal yang makruh dalam fardunya wudu, sab'un iku pitu, al israfu fil ma'i, berlebihan menggunakan air, wa taqdimul yusra alal yumna, tadi mendahulukan yang kiri baru kemudian yang kanan, itu makruh. Halo, pengumuman, mendahulukan yang kiri daripada yang kanan itu makruh dalam understand? Fahim tuh? Alhamdulillah. Jadi menggunakan air terlalu banyak itu termasuk makruh. Makruh itu mendekati haram. Jadi kalau bisa dihindarkan. Wa taqdimul yusra alal yumna wa mujawazatu salasati fil ghusli wal mashi. Jadi lebih dari 3 ngusapnya itu termasuk juga makruh. Wan naksu anda, atau mengurangi. Jadi lebih dari 3 atau kurang itu makruh. Sekali 2 kurang dari 3, tadi 3. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Wa muzawatu salasati fil ghusli wal mashi wan naksu, dan mengurangi anha di dalam berwudu, fihima wal mubalaghatu fil madmadhati, dan berkumur, wal istinsaki, lan memasukkan air, lisoimi, untuk orang yang berpuasa. Untuk orang yang berpuasa hukumnya understand? Fahim tum? Jadi adik-adik yang wudu pada saat bulan Ramadan atau ketika melaksanakan puasa, maka hukumnya makruh kalau berkumur, madmadhatu wal istinsaku lis-shaim al makruha. Jadi kalau kita pada saat puasa kemudian berkumur, ya, atau memasukkan air di dalam hidung, yang itu kalau biasa itu namanya sunnah, ini malah makruh. Lisoim, bagi orang yang berpuasa, atau wal isti'anatu, meminta tolong, bima yutahhiru, kepada orang yang bersuci, a'dha'ahu, kepada anggota tubuh, watansifu li ghairi udrin, baik
tanpa udzur atau udzur. Jadi ketika kita wudu terus minta tolong kakiku ini disiram, itu tidak boleh. Itu termasuk makruh. Termasuk makruh. Itu hal-hal yang makruh dalam fardunya wudu atau pelaksanaan ibadah wudu. Walladzi yubtilul wudu'a khamsatun wallahu a'lam bis shawab. Mari kajian kita pada sore hari ini menjelang berbuka kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini senantiasa diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam beribadah melalui fardunya wudu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadata daima wa salamatan minal corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa julusana ووضوعنا وتهليلنا وتكبيرنا وتحميدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بالإيمان كامل ولفرائدك معدين وعلى الصلوات محافظ وللزكاة فائل برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Hadirin hadirat adik-adik sekalian jamaah Masjid Al-Falah, kurang lebihnya mohon maaf. Burung cendrawasih, burung irian, terima kasih cukup. Sekian, tanpa kekasih hidup akan hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.